bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Selamat datang di Ngobras Ngobrol bareng Sarah. Dan hari ini Sarah kedatangan tamu istimewa lagi, yaitu Bapak Haji Ahmad Nugraha DH.SH, yaitu Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandung dan juga Wakil Ketua DPRD Kota Bandung. Betul, Pak? Waduh. Nah, Bapak, kalau datang di Ngobras ini ranahnya tidak formal, jadi saya nggak formal-formal banget ya. Setuju? Oke. Nah, kalau udah di Ngobras berarti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya, Pak. Nah, kan baru-baru nih, apa udah dari dulu nih datang ke Kelurahan Kebon Kapung. Nah, menurut Bapak di 2020 ini Kebon Kapung seperti apa? Ya, saya kaget, saya melihat bahwa ada perubahan yang luar biasa. Saya sering di sini. Memang dengan lurah yang sekarang ini, saya baru kali ini. Dan perubahannya luar biasa. Terima kasih, saya kira ini bagian untuk bukti prestasi ya dari lurah dan rekan-rekannya. Tentunya ini perbaikan yang signifikan dan ini adalah sebuah tempat untuk apa? Wawancara begitu ya. Dan ini sebagai transformasi informasi ke depan. Melalui YouTube memperkenalkan bagaimana kelurahan pemerintahan kelurahan saya kira begitu sekarang. Berarti bagus ya adanya YouTube ini. Memang sebenarnya adanya YouTube channel kami ini gagasan dari Pak Lurah sendiri untuk memberikan informasi ke masyarakat secara transparan dan lebih mudah. Nah, dan juga ini kan sekarang kan lagi ada lembur tohara wadaya di sini kaitannya dengan COVID-19. Nah, sekarang itu correct me if I'm wrong, kalau misalnya Bapak itu fokusnya di pendidikan dan kesehatan, gitu? Ya. Nah, bagaimana saran Bapak ataupun gagasan untuk masyarakat mengenai Perwal 3 tahun 2020 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 sendiri? Ya, sebetulnya itu dalam dada saja, karena ini menjadi sebuah keharusan, keseriusan dan kewajiban kita semua gotong royong ya dari pusat sampai kita di daerah. Kita ini menghadapi wabah yang mendunia dan menjadi satu keharusan bagi kita yang sekarang tadi untuk menjaga kedisiplinan dalam konteks kita berlaku sehat. Ya. Nah, kalau saya lihat lagi berkaitan dengan P37 itu ini dorongan ya pemerintah ya dan kita semua DPRD menginginkan bahwa masyarakat Kota Bandung khususnya ini hal kita ada di wilayah pemerintahan Kota Bandung melaksanakan apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ini harus dilaksanakan bersama. Nah, semacam kita ini harus ada social distancing, gitu ya. Jadi saya ngomongnya lurus ke depan. Kalau ngomong ke kiri ke kanan, kayaknya droplet saya bisa ke kiri ke kanan, gitu ya. Nah, ini droplet ini saya tidak tahu ini baru temuan baru lagi kata WHO ini droplet ini bisa terbang. Nah, terbang itu ternyata oleh angin. Kalau ada AC di sini, AC yang akan meniupkan itu. Jadi agak jauh si droplet itu. Nah, harapan saya pertama masyarakat di mana di ruangan tertutup itu jangan terlalu lama ya untuk melakukan komunikasi atau apa dan sebagainya. Kalau ber AC saya kira
kata bahasa Jerman itu wayahna, wayahna diberhentikan dulu aslinya karena itu akan bisa menimbulkan ya kita tanda kutip apakah ini bisa benar atau tidak, tapi kita menjaga kehati-hatian dan kewaspadaan terkait virus ini harus benar-benar. Yang keduanya, yang disebut protokol kesehatan itu kan kebiasaan yang sekarang ini disebut new normal. Untuk protokol kesehatan sekarang ini kan harus dilaksanakan. New normal ini Sarah, Pak Lurah, saya sudah tahu, tapi masalah ini enggan melaksanakan karena sesuatu yang tidak biasa, ya kan? Sesuatu yang biasa. Begini, orang dulu tidak pernah pakai masker loh. Ya tiba-tiba dengan COVID ini harusnya kita bersyukur orang mau pakai masker. Dengan masker itu kan tidak hanya persoalan COVID-19 saja, karena virus itu macam-macam. Emang virusnya hanya satu, COVID itu tidak, ya banyak, bakteri pun juga banyak, begitu ya debu juga bisa. Tentu saja dengan masker itu sama sehat. Hanya pemakaiannya harus sesuai. Kalau kita lagi olahraga juga, ya kalau di alam terbuka jangan pakai masker menurut saya, karena kita akan sirkulasi nafas kita tidak akan jadi bagus begitu ya. Tapi dalam kehidupan kita ya selama kita bekerja dan sebagainya, masker itu menjadi sebuah kewajiban dan keharusan, dan memang kalau melanggar baiknya diberikan sanksi berupa denda. berupa denda. Kenapa? Kalau nggak begitu orang tidak ada jerak-jeraknya ya, karena kebiasaan baru ini harus menjadi kebiasaan seperti biasanya juga. Sebelumnya dulu pakai masker, sekarang sudah biasa menjadi menggunakan masker. Kedua, jaga jarak. Ketiga, tetap cuci tangan itu. Nah, cuci tangan tuh kalau makan harusnya cuci tangan. Loh, kalau dulu mah enggak ada tuh ya, pas datang ke restoran ya udah lupa ya makan begitu ya. Apalagi kalau makanan sudah ada makanan padang sudah langsung kan nggak makan sayur juga pakai tangan, nggak pakai sendok. Orang padang seperti itu tuh. Dan waktu itu juga orang Sunda kalau makan padang hari pakai apa? Nggak pakai tangan, nikmat tuh. Tapi nggak cuci tangan, ya kan? Kalau panas kan tangan kita nggak mau, ya ngangkat. Makanya dingin, nah dingin itu si droplet itu nempel atau dingin itu inangnya di situ. Lebih lama hidupnya di situ, dan makan kita ikutlah ke dalam makanan itu, ke dalam tubuh kita, dia akan jadi bahaya. Jadi cuci tangan penting, ya cuci tangan penting. Setelah bersalaman juga cuci tangan. Biasakan juga bawa hand sanitizer. Itu kalau di mana nggak ada wastafel untuk cuci tangan, ya kita dia hand sanitizer. Kemudian kalau tidak terlalu penting, tidak emergency, sebaiknya diam di rumah, ya. Tapi kalau produktivitas kita tinggi, ya tadi gunakan tadi masker, jaga jarak, cuci tangan. Jangan lupa, itu harus dilaksanakan seperti kebiasaan. Ini kan kebiasaan baru. Iya. Begitu Sarah. Betul. Tapi cenderung masyarakat itu namanya juga adaptasi kebiasaan baru. Nah, orang-orang memang menganggapnya kan ya, menganggapnya itu kita kembali ke kehidupan normal. Padahal belum normal. Nah, jadi harap diikutin syaratnya Bapak Wakil ya, karena itu penting banget buat kita. Nah, terkait COVID kan udah nih. Nah, apakah tujuan Bapak datang ke kebun kangkung hari ini? Harus ditanyakan loh. Sampai segitunya luar biasa. Tujuan utama. Ibu Sarah pernah di kepolisian ya? Saya diam-diam intel. Ya, tujuan saya jelas. Karena hari ini adalah kebetulan kita 50 anggota dewan melaksanakan reses. Reses ini adalah liburnya kita anggota dewan, dipergunakan untuk bertemu dengan konstituen, dengan masyarakat yang dapat menjalankan untuk mendengar aspirasi. Siapa sih konstituen itu? Konstituen itu semua masyarakat, termasuk pemerintah, birokrasi, ya, ASN itu adalah masyarakat. Termasuk datang saya hari ini ke kelurahan itu karena nih resesnya kan berbeda dengan sebelum COVID. Jadi sekarang resesnya harus menjaga protokol kesehatan, harus sesuai SOP-nya bahwa kita hanya 5 orang. Siapa saja? Saya meminta ke Pak Lurah untuk menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat. 1, Ketua LPM, 2, Ketua Forum RW, 3, Ketua Karang Taruna, 4,
Gedung PKK dan Kedua Pak Lurah itu sendiri. Kenapa saya akan menyerap aspirasi dari Pak Lurah, Gedung PKK, KPM, Forum RW, Ketua Karang Taruna agar hal-hal yang berkaitan yang di kebun kampung ini sedang dilaksanakan atau belum menjadi ungkapan dan penyampaian kepada kita sedang anggota dewan, mana saja yang kemudian nanti anggota dewan sebagai bentuk aspirasi bisa menyampaikan kepada pemerintah bagaimana mekanisme aspirasi itu bisa digolkan dan kemudian menjadi faedah di atau manfaat di kelurahan Kedua Kampung. Nah, tentunya tidak begitu saja karena ada aspirasi yang bisa cepat dan aspirasi yang bisa lama karena harus dibahas ya. Kalau terkait pembangunan yang cukup besar tentunya ini masih persoalan yang panjang karena sekarang ini COVID, anggaran pemerintah Kota Bandung ini cukup ada kesulitan untuk pelaksanaan pembangunan ini ya, terus sendiri Asalnya Kota Bandung lagi sulit. Jadi sebenarnya Kota Bandung ini bayangkan saja PAD kita sekarang ini drop langsung karena PAD di Kota Bandung ini didapatkan dari tempat hotel, kuliner, restoran-restoran, kuliner itu kan banyak sudah sekarang ditutup ya, dan tempat hiburan. Nah, hiburan itu nggak bisa sekarang, tempat hiburan juga belum bisa semuanya dibuka. Masih tutup ya? Masih tutup karena tempat hiburan di kita juga kan kebanyakan lebih di bidang apa namanya itu olah vokal. Apa olah vokal itu ya. Kemudian kan olah vokal itu selalu di dalam ruangan ya tertutup dan AC. Nah itu kan karena dia olah vokal pasti dia mengeluarkan suara, pasti mengeluarkan tone. Nah jadi saya minta Kota Bandung tidak boleh ada dulu tempat hiburan karaoke yang dibuka sementara ini sampai Bandung ini lepas dari zona zona apapun tidak berwarna pokoknya. Zona kuning, zona hijau, bagi naik sekarang zona orange. Hitam. Kalau itu kan Kita kayaknya meninggalnya di atas 1.000 orang sehari gitu ya. Moga tidak ada cari begitu ya. Jadi saya kira hasil pun hari ini, saya pun hari ini di Kelurahan Kebon Kampung itu. Jadi tadi kita akan bicara juga tentang bagaimana penanganan COVID-19 di Kelurahan Kebon Kampung. Terus aspirasi apa saja yang selama COVID ini terjadi ya. Moga-moga saja ini didengar juga oleh pemerintahan eksekutif Kota Bandung agar menjadi sebuah masukan dan ini menjadi sebuah rancangan ke depan bagaimana strategi memperbaiki sisi ekonomi, memperbaiki tingkat yang biasa menjadi kebiasaan baru itu harus dilakukan dan sosialisasinya harus segera semasif mungkin agar masyarakat disiplin. Saya lihat tadi Pak Lurah yang punten saya di mana di Kelurahan Sukapura jalan sini saya hanya bisa begini dibilang orang kok maskernya di mana gitu ya. Semakin sini memang semakin orang semakin jadi longgar. Jadi new normal ini sebetulnya harus dipahami tadi kata Sarah itu new normal itu sudah normal kembali padahal new normal itu kebiasaan yang baru gitu loh. Kebiasaan yang baru kan pakai masker, pakai face shield misalnya. Nah itu cuci tangan gitu. Sebenarnya Pak Haji, kita setiap Jumat tuh mengadakan roadshow ke Gangga bersama ini grup pengurus tanggung wadaya setiap Jumat. Jadi kita ada pemberian masker gratis, kemudian juga ada kepada warga yang melanggar oleh kepolisian diberi catatan kepolisian, kemudian ada penyemprotan. Tapi cuma memang dirasakan semakin di sini warga tuh di hari biasa memang kepeduliannya memang agak menurun gitu. Itu yang harus kita tingkatkan ya ini kerja berat kita, tapi mau kalau dari gotong royong kita menjadi mudah ya. Kalau makan satu tangan ini nggak bisa apa-apa, nah susah ya. Nasi juga dimakan sih susah, tapi kalau dengan 5 tangan ini pekerjaan itu bisa tuntas dengan baik. Itu kan maksudnya gotong royong itu. Jadi mari kita sama-sama Pak Lurah, masyarakat, saya pribadi anggota dewan semua mentaati apa yang sudah menjadi
instruksi dan perintah untuk masyarakat disiplin menggunakan protokol kesehatan ini dijalankan dengan baik gitu ya. Saya yakin sosialisasi Pak Lurah itu tidak mudah, dari hari ke hari staf Lurah berjalan terus bersama aparatur sosialisasi. Kita tidak ada WFH. Di Kelurahan Kebon Kangkung tidak ada WFH karena Kebon Kangkung ingin terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat Kebon Kangkung disiplin begitu Pak Lurah. Mantap. Saya berikan apresiasi kepada Kelurahan Kebon Kangkung, ya, berikan acungan jempol, ya. Moga-moga ditiru oleh kelurahan-kelurahan lain, ya, agar tidak ada WFH karena ada WFH sehari gaji kemana? Pelayanan terganggu, gitu kan. Karena sudah, ya, kita terima kasih juga nih kepada teman-teman PNS ini yang kemarin itu TKD-nya dipotong. Walaupun saya dari PDI Perjuangan, dari fraksi tidak setuju, tapi ini kan kondisi kan begitu ya. Mohon bersama-sama memahami tersebut bahwa moga-moga saja hasil motor itu menjadi amal ibadah ya buat karena moga-moga kinerjanya tidak turun. Mudah-mudahan next ke depan sudah kembali COVID itu tidak begitu bergerak cepat, menjadi suasana jadi tenang lagi, kembali lagi TKD-nya normal kembali. Ya, harapan saya setelah itu harus kembali ke normal agar orang yang sudah cicil motor, sudah cicil rumah, ya, sudah pada kredit semua nih. Saya tahu di para PNS ini, nah moga-moga ke depan PNS itu bisa kembali membayar cicilannya, ya, karena kemarin Pak Jokowi sampaikan katanya selama COVID ini cicilan itu coba ada kebijakan terlebih dahulu. Nah, tapi kalau sudah itu nanti TKD-nya kembali normal, bayar kewajiban itu dengan baik. Gitu ya. bayar Bapak cicil mobil. Tapi saya masih ada satu pertanyaan. Ini mungkin pertanyaannya request dari LKK kita. Nah, berkaitan dengan aspirasi dan juga COVID. Apakah aspirasi yang harus yang bisa diungkapkan oleh kita itu terbatas atau seperti apa, Pak? Karena kayaknya bakal gas bebas dulu ya, dengan keadaan seperti ini gitu Pak. Karena memang kita orang yang bebas dan tidak teratur. Jadi sekarang mau disiplin aja dianggap seolah-olah dikengkang, dikungkung, tidak bebas. Padahal harusnya bahwa ini bagian kewajiban kita untuk mendisiplinkan diri. Jangan merasa terkungkung, jangan merasa kita kebebasan kita dihalang-halangi. Bukan kebebasan, justru kita bebas kok. Nah sekarang kita mau bebas, cuma kan social distancing kan nggak ada salahnya, tetap bisa komunikasi. Yang salah itu tidak menggunakan masker, tidak menjalankan protokol kesehatan gitu. Nah itu saja. Nah sosialisasinya agak berat, yes, ya. Tapi kan kita tidak boleh patah arah, tidak boleh patah semangat untuk terus kita membantu ya masyarakat kita agar mereka selamat. Kalau mereka pasti enggan karena memang tidak biasa. Tapi kalau terus dipaksa orang negara lain saja ya kedisiplinannya tinggi karena memang ada paksaan. Aturan itu harus tegas, harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa aturan itu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Harus tegas, ya kan. Tetapi ketegasan itu tanpa aturan itu jadi semena-mena, begitu ya. Makanya tegas tetapi sesuai dengan aturan itu yang berdasarkan kepentingannya adalah kepentingan semua. Jadi tidak semena-mena tapi tetap tegas. Semena-mena itu bila mana bukan semena-mena, kalau itu tegas ada sanksinya harus dilaksanakan. Kalau semena-mena dia bisa kemana-mana. Ya kalau tegas itu fokus pada orang-orang yang melanggar. Ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Kepala dan juga. Jadi pas proses ini usulan apa sih yang bisa diakomodir? Bisa kerjasamakan dengan DPRD. Apa aja tuh? Semua usulan. Jadi begini, kalau DPRD itu kan menyerap ya. Jadi usulan itu silahkan apa saja. Ya, tentunya yang bisa diakomodir oleh anggaran APBD atau hal-hal yang bisa diakomodir menurut gambaran usulan masukan-masukan
Misalnya bisa saja lurah itu menginginkan A, tapi oleh dewan sudah begini saja, itu juga bisa selesai aspirasi itu di situ. Tetapi juga ada misalnya terkait hal yang sifatnya fisik, terkait pembangunan fisik dan sebagainya, tentunya itu perlu kita akomodir. Dalam konteks COVID ini tempat ini ada jembatan yang rusak tapi bisa diperbaiki, ya memang anggarannya karena COVID kok. Tapi 2021 itu sebab COVID-nya sudah mulai berhilang, anggaran itu bisa normal kembali begitu kan? Nah itu maksudnya Pak Lurah, ada usulan bebas saja ya selama usulan itu sesuai dengan kaidah yang memang ada dalam rancangan peraturan daerah terkait APBD Kota Bandung. Selama itu bisa masuk dalam APBD Kota Bandung, insya Allah ya, walaupun tidak mungkin serta merta ya, karena saya mendapatkan aspirasinya ternyata satu kelurahan itu tidak bisa saya suka pula hayang pindah dari rumah karena program kodam itu tidak bebas, tidak bisa memperbaiki, tidak bisa apa, tidak bisa diubah karena kantor kodam. Kodam lah boleh saja, tapi aturannya tidak boleh. Bukan tanah pemerintah Kota Bandung. Betul gitu. Ucapan paling Pak Ibu. Ya. Oke, berarti bebas ya aspirasinya ya. Usulan apapun boleh. Insya Allah sama tadi nanti diakomodir. Bismillah. Bismillah. Karena apapun juga sebagai anggota dewan, apa yang ekspresikan harus diperjuangkan. Karena amanahnya itu dewan, karena anggota dewan tidak punya program. Saya sampaikan kepada publik, dewan itu tidak punya program, dewan itu hanya punya kewajiban. Pertama, dia harus melaksanakan perintah membuat aturan, membuat merancang dan membahas anggaran, dan ketiganya adalah mengawasi dari aturan yang ada yang dibuat, APBD yang sudah dibahas, ini harus kita awasi. Hanya 3 yang kita punya sebagai bentuk kerja kita sebagai anggota dewan. Tidak punya program karena bukan APBD, DPRD. APBD adalah dikelola langsung oleh pemerintah daerah melalui birokrasi yang ada. Jadi mereka yang punya ya, nah makanya pada saat pengelolaan APBD itu oleh pemerintah, maka kita sebagai anggota dewan harus mengawasi pelaksanaan itu. Dan bila mana ada aspirasi terkait apa yang disampaikan oleh masyarakat, oleh lurah sebagainya, itu oleh pemerintah daerah harus dianggarkan, harus sesuai aspirasi itu. Begitu malah jadi hanya sederhana kok sebetulnya mah. Cuma menyambung ya, karena kan jawaban program. Cuma dalam program, karena tidak berpegang anggaran, kalau punya anggaran pasti dia punya program. Saya menyampaikan aspirasi Pak ya. Yes, kalau Pak Lurah, Sarah dan rekan-rekan masyarakat yang aspirasi pada kita, yang kita terima aspirasi, kita akan perjuangkan. Hasilnya moga-moga saja dari pembahasan itu ya 1, 2, 3 mah bisa tergolong. Amin. Harapan dari semua. Nah, begitu bincang-bincang ngobrol kali ini dengan Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Bandung. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Sarah, Pak Lurah. Dan juga ada lurah keren kita, Bapak Lurah Rahmat Taufik. Yes, lurah keren. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.